Saya Madega Satria Putra di channel Deputra Yoga. Nah, kali ini saya akan membahas lagi mengenai materi yaitu Human Resource Management, tapi bedanya sekarang Human Resource Management Internasional. Nah, materi ini saya ambil dari buku yaitu Human Resource Management dengan penulis atau terbitan dari University of Minnesota Libraries Publishing. Oke. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu pada era modern seperti sekarang ini sudah banyak perusahaan yang melakukan operasi bisnisnya di luar negara asal. Oke. Proses produksi, distribusi, penjualan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis sudah banyak dilakukan di negara lain di luar negara asal perusahaan berdiri. Mampunya sebuah perusahaan untuk melakukan operasi di luar negara menandakan berkembangnya perusahaan tersebut. Perusahaannya banyak mencari partner dan membuka lowongan pekerjaan bagi negara baru di mana menjadi tempat beroperasi. Jaringan dan relasi dengan tempat operasi yang baru harus dimaksimalkan untuk mengurangi resiko kegagalan. Oke. Perusahaan membentuk suatu perusahaan yang kuat dimulai dengan memiliki sumber daya manusia yang baik dan mampu untuk terus berkembang. Perkembangan suatu perusahaan menjadi multinasional sangat memerlukan sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Karena hal ini akan berpengaruh pada citra perusahaan itu sendiri. Manajemen dalam perusahaan akan terus berupaya untuk melatih dan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Perusahaan yang semakin besar akan membutuhkan sumber daya manusia yang semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, perusahaan akan mulai menerapkan manajemen sumber daya manusia global atau internasional. Jadi, MSDMI, manajemen sumber daya manusia internasional, untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di mana perusahaan akan beroperasi. Nah, pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sehingga manajemen sumber daya manusia global harus mampu mengimbangi karakteristik yang berbeda-beda tersebut. Pada pembahasan ini, kita akan membagi menjadi 4 topik, yaitu gambaran umum manajemen sumber daya manusia atau global atau internasional atau disingkat MSDMI, manajemen sumber daya global atau internasional. Selanjutnya strategi peletakan karyawan. Selanjutnya pertimbangan dalam proses manajemen sumber daya manusia global atau internasional, serta contoh kasus yang dapat membantu kita agar lebih memahami mengenai manajemen sumber daya manusia global atau internasional ini. Oke. Nah, jadi topik yang pertama yaitu gambaran umum internasional HRM. Jadi pengertiannya adalah internasional HRM merupakan proses pengelolaan orang melintasi batas internasional oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ini melibatkan manajemen di seluruh dunia dari orang, bukan hanya manajemen ekspatriat. Nah, perusahaan yang berfungsi secara global terdiri perusahaan internasional dan multinasional. Adapun istilah lain yang sering muncul yaitu outsourcing, merupakan ketika sebuah bisnis merelokasi atau memindahkan sebagian operasinya ke negara yang berbeda dari yang ada di sana saat ini beroperasi di negaranya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah istilah lainnya yaitu pengalih-dayaan, adalah ketika perusahaan membuat kontrak dengan perusahaan lain untuk melakukan beberapa pekerjaan untuk orang lain. Ini bisa terjadi di dalam negeri atau dalam situasi outsourcing. Istilah lainnya yang ketiga adalah pasar domestik, berarti bahwa suatu produk dijual hanya di dalam negeri tempat bisnis beroperasi. Selanjutnya ada pasar internasional, berarti bahwa suatu organisasi menjual produk di negara lain, sementara multinasional berarti bahwa tidak hanya produk yang dijual di suatu negara, tetapi operasi diatur dan dijalankan di negara selain tempat bisnis dimulai. Nah, berikut adapun perbedaan antara perusahaan internasional, global, multinasional, dan transnasional. Nah, nanti saya akan tampilkan
atau saya sebutkan saja ya perbedaannya ya. Yang pertama yaitu global. Nah, kalau perusahaan global ini beroperasi yang dikendalikan dari pusat, tidak perlu untuk integrasi kantor pusat karena di sana membuat semua keputusan. Soalnya pandangan dunia sebagai pasarnya, selanjutnya responsif pasar rendah karena dikontrol terpusat. Sedangkan kalau yang internasional terkendali secara terpusat, tidak perlu integrasi kantor pusat karena kantor pusat membuat semua keputusan. Nah, selanjutnya menggunakan produksi yang ada untuk menjual produk di luar negeri, responsif pasar rendah. Kalau yang transnasional yaitu kantor asing memiliki kendali atas produksi pasar dan pasar, integrasi dengan kantor pusat, responsif lokal yang tinggi. Sedangkan kalau dia yang multinasional itu kantor asing dipandang sebagai anak perusahaan, kantor pusat masih memiliki banyak kendali dan responsif pasar tinggi. Nah, dalam memahami manajemen internasional perlu juga memahami karakter dari budaya lokal. Orang dalam Human Resource Management internasional perlu memahami beberapa hal seperti bagaimana lingkungan bisnis di negara tersebut. Nah, bagaimanakah hukum mengenai peraturan ketenagakerjaan lokal, terutama mengenai budaya masyarakat yang berkembang pada negara tersebut. Tujuan dari HRM internasional ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan digunakan sedemikian rupa sehingga dapat meraih atau mengeluarkan keuntungan dari kemampuan mereka dan karyawan memperoleh kompensasi baik material dan fisik dari pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya topik yang kedua yaitu perencanaan internasional HRM atau perencanaan internasional Human Resource Management. Globalisasi memiliki pengaruh yang luas dalam bisnis tetapi juga dalam perencanaan SDM strategis, penandatanganan perjanjian perdagangan, pertumbuhan pasar baru, pendidikan, ekonomi, dan implikasi hukum semuanya berdampak pada bisnis internasional. Selanjutnya, perjanjian perdagangan telah membuat perdagangan lebih mudah bagi perusahaan. Sebuah perjanjian perdagangan adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan. Perjanjian perdagangan Amerika Utara atau disingkat NAFTA mengangkat hambatan perdagangan antara Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Hasil dari perjanjian perdagangan ini adalah banyak dan lainnya adalah bahwa bisnis di luar negeri adalah suatu keharusan sebagai organisasi. Ini dapat menghasilkan produksi yang lebih murah dan lebih banyak pelanggan potensial. Karena itu, bersama dengan aspek perencanaan strategis operasional global, sumber daya manusia juga harus strategis. Bagian dari proses strategis ini dapat mencakup perbedaan staf, perbedaan kompensasi, perbedaan dalam hukum ketenagakerjaan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk perspektif global. Selanjutnya, melalui penggunaan perjanjian perdagangan dan pertumbuhan pasar baru, seperti pada Cina, ada lebih banyak tempat tersedia untuk menjual produk, yang berarti perusahaan harus memposisikan secara strategis untuk menjual produk yang tepat di pasar yang tepat. Nah, kinerja tinggi di pasar-pasar ini membutuhkan modal manusia yang mampu membuat keputusan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya tingkat pendidikan di negara-negara di mana bisnis beroperasi sangat penting bagi manajer sumber daya manusia. Sebelum sebuah bisnis memutuskan untuk berekspansi ke negara tertentu, jadi pengetahuan tentang pendidikan, keterampilan, dan kemampuan pekerjaan di negara itu dapat berarti usaha yang berhasil atau yang tidak berhasil jika kebutuhan sumber daya manusia tidak terpenuhi. Sebagian besar sumber daya manusia suatu negara tergantung pada pentingnya pendidikan negara tersebut. Selanjutnya, ekonomi sangat mempengaruhi HRM karena ada insentif ekonomi untuk bekerja lebih keras dalam masyarakat kapitalis. Individu mungkin lebih termotivasi daripada di masyarakat komunis. Selanjutnya, sistem hukum yang dipraktekkan di suatu negara memiliki pengaruh besar pada jenis kompensasi,
masalah serikat pekerja, bagaimana orang dipekerjakan, dipecat dan diberhentikan, dan masalah keamanan. Aturan diskriminasi misalnya ditetapkan oleh negara juga berpengaruh. Nah, di Cina misalnya dapat dinyatakan atau ditanyakan usia seseorang, status perkawinan, dan pertanyaan lain kepada seseorang yang dianggap ilegal di Amerika Serikat. Dalam contoh hukum lain, di Costa Rica, aguinaldos juga dikenal sebagai gaji bulan ke-13. Topik selanjutnya yaitu strategi internasional HRM. Oke. Ketika membahas HRM dari perspektif global, ada banyak pertimbangan: budaya, bahasa, gaya manajemen, dan undang-undang. Semua akan menjadi pertimbangan sebelum menerapkan strategi HRM tersebut. Menurut Behler tahun 2014 berpendapat bahwa untuk perusahaan multinasional mengidentifikasi perusahaan HRM terbaik untuk seluruh organisasi bukan tujuannya, melainkan menemukan yang paling cocok antara lingkungan eksternal perusahaan, yaitu hukum, dan strategi keseluruhan perusahaan, kebijakan SDM, dan implementasi kebijakan itu. Tujuan dari strategi HRM adalah untuk menjadi transnasional yang terdiri dari 3 komponen merupakan yang pertama, ruang lingkup transnasional melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan di tingkat global daripada di tingkat domestik. Selanjutnya yang kedua, dari strategi komponen HRM yaitu representasi transnasional, berarti manajer dari semua negara tempat bisnis beroperasi terlibat dalam kebutuhan bisnis. Yang ketiga, proses internasional, berarti bahwa organisasi dapat melibatkan berbagai perspektif, bukan hanya yang domestik. Oke. Soalnya topik bahasan yang selanjutnya yaitu budaya sebagai aspek utama internasional HRM. Budaya adalah komponen kunci untuk mengelola HRM dalam skala global. Memahami budaya tetapi juga menghargai perbedaan budaya dapat membantu strategi HRM menjadi sukses di negara manapun. Greg Halkett, seseorang peneliti di area budaya, mengembangkan daftar 5 dimensi budaya yang dapat membantu menentukan bagaimana budaya berbeda. Di antaranya yang pertama yaitu individualism, collectivism. Hofstede menggambarkan derajatnya di mana individu diintegrasikan ke dalam kelompok. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kami adalah seorang individualisme masyarakat, yaitu setiap orang menjaga dirinya sendiri dan keluarga dekat. Ada lebih banyak fokus pada individu prestasi yang bertentangan dengan prestasi kelompok. Dalam masyarakat kolektif, masyarakat didasarkan pada keterpaduan kelompok, apakah itu kelompok keluarga atau kelompok kerja. Akibatnya fokusnya adalah pada kebaikan kelompok, bukan pada individu. Selanjutnya yang kedua yaitu jarak kekuasaan atau power distance. Mengacu pada sejauh mana anggota yang kurang kuat organisasi menerima bahwa kekuasaan tidak didistribusikan secara merata. Sebagai contoh, beberapa masyarakat mungkin berusaha untuk menghilangkan perbedaan kekuatan dan kekayaan. Sementara yang lain lebih suka jarak kekuasaan yang lebih tinggi. Dari perspektif HRM ini, perbedaan mungkin menjadi jelas ketika karyawan diminta untuk bekerja dalam tim lintas fungsi. Manajer Denmark mungkin tidak memiliki masalah dalam menerima saran dari karyawan karena jarak kebudayaan yang rendah. Tetapi manajer Arab Saudi mungkin memiliki masalah dengan hubungan informasi dengan karyawan karena tingkat kekuatan kebudayaannya relatif tinggi. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah penghindaran ketidakpastian. Mengacu pada bagaimana masyarakat mentolerir ketidakpastian, negara-negara yang lebih fokus pada penghindaran kecenderungan untuk meminimalkan ketidakpastian dan karenanya memiliki undang-undang atau aturan yang tindakan keselamatan lainnya yang lebih ketat. Negara-negara itu lebih toleran terhadap ketidakpastian
cenderung lebih santai dan santai. Misalnya pertimbangkan di situasi di mana suatu perusahaan di Amerika Serikat memutuskan untuk menerapkan strategi HRM yang sama untuk operasinya di Peru. Selanjutnya yang keempat ini ya, yang keempat, maskulinitas dan feminitas mengacu pada distribusi peran emosional antar gender dan gender norma diterima oleh masyarakat. Misalnya di negara-negara yang berfokus pada feminitas atau perempuan tradisional, nilai-nilai seperti merawat lebih penting daripada katakanlah pamer. Implikasinya terhadap ARM sangat besar. Sebagai contoh, Swedia memiliki budaya yang lebih feminin yang ditunjukkan dalam prakteknya manajemennya. Komponen utama dalam penilaian kinerja manajemen adalah memberikan bimbingan kepada karyawan. Seorang manajer datang dari yang lebih budaya maskulin mungkin tidak dapat melakukan aspek pekerjaannya ini juga, atau dia mungkin mengambil lebih banyak latihan untuk dapat melakukannya. Oke. Selanjutnya yang kelima, orientasi jangka panjang, jangka pendek mengacu pada cakrawala waktu masyarakat. Nah, sepanjang orientasi jangka akan fokus pada imbalan masa depan untuk pekerjaan sekarang. Ketekunan dan pemesanan hubungan berdasarkan status. Orientasi jangka pendek dapat berfokus pada nilai-nilai yang terkait dengan masa lalu dan masa kini seperti kebanggaan nasional atau pemenuhan kewajiban saat ini. Kita dapat melihat dimensi HRM dengan orientasi ini dalam perencanaan suksesi. Misalnya di orang yang dipromosikan di Cina mungkin orang yang paling lama berada di perusahaan itu, sedangkan di Cina, negara-negara orientasi jangka pendek seperti Amerika Serikat, promosinya biasanya didasarkan pada prestasi. Seseorang Amerika yang bekerja keras bekerja karena sebuah perusahaan Cina mungkin kesal melihat seseorang dipromosikan tidak melakukan pekerjaan dengan baik hanya karena mereka sudah ada di sana lebih lama dan sebaliknya. Aspek budaya lain termasuk norma, nilai, ritual, dan budaya material. Norma umumnya cara yang diterima dalam melakukan sesuatu, dan nilai-nilai adalah hal yang menurut budaya penting. Setiap negara memiliki set ritual sendiri untuk upacara, tetapi juga untuk interaksi sehari-hari. Budaya material mengacu pada materi barang-barang seperti di sini. Budaya menemukan penting. Selanjutnya pokok bahasan yang kedua yaitu strategi karyawan internasional HRM. Ada kategori negara yang terlibat dalam aktivitas MSDM internasional. Di antaranya yaitu yang pertama, negara asal atau home country, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Yang kedua yaitu negara tuan rumah atau host country, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Yang ketiga yaitu negara lain atau third country, yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input-input lainnya. Ada 3 strategi penempatan staf utama yang dapat diterapkan perusahaan saat memasuki pasar luar negeri, yaitu yang pertama adalah strategi nasional negara asal atau home country nasional. Strategi ini menggunakan karyawan dari negara asal untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut. Orang ini disebut ekspatriat atau pendekatan etnosentris. Oke, lanjut lagi ya. Yang kedua yaitu strategi kedua adalah strategi nasional negara tuan rumah atau host country nasional, yang berarti mempekerjakan orang yang lahir di negara tempat bisnis beroperasi, atau bisa dikatakan pendekatan polisentris. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi nasional negara lain atau third country nasional, berarti kepada orang-orang karyawan di negara yang sepenuhnya berada di luar negara asal dan negara tuan rumah, atau pendekatan geosentris. Adapun jenis-jenis SDM internasional, yang pertama yaitu ekspatriat. Ekspatriat ini merupakan seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi
yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua yaitu warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di luar negara lain atau di negara lain ya bisa dibilang. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat suatu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Soalnya yang ketiga yaitu warga dari negara ketiga, yaitu karyawan ini adalah seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang tiga yaitu pertimbangan internasional HRM ya. Dalam lingkungan internasional, sebagian besar konsep HRM dapat diterapkan. Yang penting untuk dipertimbangkan adalah penelitian dan pemahaman yang tepat tentang perbedaan budaya, ekonomi, dan hukum antar negara. Selain itu penting untuk menyebutkan lagi bahwa kantor negara tuan rumah harus selalu berkomunikasi dengan kantor negara asal untuk memastikan kebijakan dan praktik diselaraskan dengan organisasi. Oke, dari subtopik tersebut yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi. Pemahaman tentang strategi pentafsiran strategi ini yang digunakan adalah aspek pertama, mempekerjakan orang yang tepat untuk penugasan ke luar negeri. Kandidat yang ideal untuk penugasan di luar negeri biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi manajerial, keterampilan teknis, keterampilan kepemimpinan, pengetahuan khusus untuk perusahaan beroperasi. Yang kedua yaitu pelatihan. Kandidat memiliki atau bersedia dilatih tentang bahasa, budaya, di mana budaya dari tuan rumah negara tersebut. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk menghadapi situasi baru, tidak nyaman atau asing, dan kemampuan untuk disesuaikan dengan budaya di mana kandidat akan ditugaskan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita memilih ekspatriat atau warga negara ketiga untuk pekerjaan itu, memastikan bahwa kandidat memiliki faktor pekerjaan, dimensi relasional, keadaan motivasi, situasi keluarga, dan keterampilan bahasa atau dapat belajar lah istilahnya, adalah pertimbangan utama dalam mempekerjakan orang yang tepat. Beberapa biaya yang terkait dengan kegagalan suatu ekspatriat atau negara ketiga dapat meliputi, yaitu yang pertama, kerusakan pada hubungan negara tuan rumah, motivasi staf negara tuan rumah. Yang ketiga yaitu biaya yang terkait dengan rekrutmen dan relokasi. Yang keempat, kemungkinan kehilangan karyawan itu begitu dia kembali. Yang kelima, kesempatan yang terlewatkan untuk mengembangkan pasar lebih lanjut. Analisis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan harus berbeda untuk penugasan ke luar negeri, karena kita tahu bahwa kompetensi tertentu atau selain yang teknis penting untuk keberhasilan. Sebagian besar dari kompetensi itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan, tetapi terkait dengan kemampuan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan dalam lingkungan budaya baru. Kompetensi tambahan ini atau selain keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dapat dipertimbangkan. Yang pertama, pengalaman bekerja secara internasional. Yang kedua, extrovert. Yang ketiga, toleransi stres. Yang keempat, keterampilan berbahasa. Yang kelima, pengalaman berbudaya. Oke, setelah faktor kunci keberhasilan ditentukan, banyak di antaranya dapat didasarkan pada penugasan di luar negeri sebelumnya sukses. Kita dapat mulai mengembangkan kekumpulan kandidat internal yang memiliki kompetensi tambahan yang dibutuhkan untuk penugasan luar negeri yang sukses. Selanjutnya subbahasannya yang kedua dari topik
pertimbangan internasional HRM yaitu pelatihan. Nah, sebagian besar pelatihan dapat mencakup komponen budaya yang dikutip oleh 73% ekspatriat yang sukses sebagai unsur utama menuju kesuksesan. The Economic Intelligence Unit 2010. Itu jadi pernyataan itu dikutip dari The Economic Intelligence Unit tahun 2010. Pelatihan tidak selalu mudah. Tujuannya bukan untuk membantu seseorang belajar bahasa atau tradisi budaya, tetapi untuk memastikan mereka tenggelam dalam aspek sosiokultural dari budaya baru yang mereka tinggali. Nah, pernyataan itu menurut dari Roger N. Blakeney tahun 2006. Seorang peneliti bisnis internasional mengidentifikasi dua jalur utama untuk beradaptasi dengan budaya baru. Pertama, orang menyesuaikan diri dengan cepat dari sudut pandang psikologis, tapi tidak dari sudut sosial. Blakeney berpendapat itu menyesuaikan diri semata-mata dari perspektif psikologis tidak membuat seseorang ekspatriat efektif. Meskipun mungkin perlu lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, ia mengatakan bahwa untuk sepenuhnya tenggelam dan untuk sepenuhnya memahami dan menjadi produktif dalam suatu budaya, yaitu ekspatriat juga harus memiliki adaptasi sosiokultural. Dengan kata lain, seseorang yang dapat menyesuaikan diri sosiokultural perspektif akhirnya berkinerja lebih baik karena ia memiliki tingkat pemahaman budaya yang lebih dalam. Menentukan apakah kandidat akan dapat memperoleh level yang lebih dalam ini akan menentukan dalam proses seleksi Anda. Salah satu keputusan kunci dalam organisasi global adalah apakah penelitian harus dilakukan di rumah atau di luar perusahaan, harus di pekerjaan untuk memberikan pelatihan. Misalnya, Communicate menawarkan pelatihan online dan di tempat berbagi topik terdaftar. Apakah pelatihan internal atau eksternal dilakukan? Ada 5 komponen utama, melatih seseorang untuk tugas di luar negeri. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua yaitu budaya, yang ketiga pengaturan tujuan, yang keempat mengelola keluarga dan stres, yang kelima repatriasi. Nah, pelatihan bahasa adalah faktor dasar namun penting untuk keberhasilan penugasan. Meskipun bagi banyak orang bahasa Inggris adalah bahasa bisnis internasional, kita tidak boleh mengabaikan kemampuan berbicara bahasa negara di mana seseorang hidup. Pertimbangan pengecer online terbesar di Jepang, Rakuten Inc. ini mengamanatkan bahwa bahasa Inggris akan berlaku bahasa standar pada Maret 2012. Pengusaha lain seperti Nissan dan Sony telah melakukan mandat serupa atau sudah menerapkan kebijakan hanya dalam bahasa Inggris. Meskipun demikian, sebagian besar dari Anda waktu karyawan akan dihabiskan di luar pekerjaan di mana penugasan bahasa penting untuk menikmati hidup di tempat lain negara. Selain itu, bisa berdiskusi dan bernegosiasi dalam bahasa ibu negara dapat memberi Anda karyawan mendapat keuntungan lebih besar saat mengerjakan tugas di luar negeri. Tujuan dari pelatihan budaya adalah untuk melatih karyawan tentang norma budaya tertentu. Banyak dari ini norma berasal dari sejarah, pengalaman masa lalu, dan nilai-nilai. Pelatihan budaya dapat mencakup salah satu dari topik-topik berikut. Yang pertama yaitu etiket, yang kedua gaya manajemen, yang ketiga sejarah, keempat agama, yang kelima seni, yang keenam makanan, 7 yaitu geografi, yang ke-8 aspek logistik seperti transportasi dan mata uang, yang ke-9 yaitu politik. Pelatihan budaya itu penting, meskipun implikasi budaya tidak sering dibahas secara terbuka. Nah, bukan pemahaman budaya dapat membahayakan keberhasilan seorang saat bertugas di luar negeri. Misalnya ketika Revlon diperluas bisnisnya ke Brasil, salah satu produk pertama yang dipasarkan adalah parfum beraroma bunga kamelia. Apa itu manajer ekspatriat tidak menyadari bahwa bunga kamelia digunakan untuk pemakaman?
Jadi tentu saja produk gagal di negara itu. Ya, jadi kita harus mempelajari yaitu budaya di mana kita bekerja, sehingga produk yang ditawarkan sesuai dengan budaya di negara itu. Oke. Selanjutnya sub bahasan yang ketiga yaitu kompensasi dan hadiah. Ada beberapa opsi ketika memilih kompensasi untuk bisnis global. Opsi pertama adalah mempertahankan skala dan kebijakan pembayaran seluruh perusahaan. Jadi misalnya semua staf penjualan dibayar sama di negara apapun mereka masuk. Hal ini dapat mengurangi ketidaksetaraan dan menyederhanakan penyimpanan rekaman, tetapi tidak mengatasi beberapa masalah utama. Pertama, kebijakan kompensasi ini tidak membahas bahwa akan lebih mahal untuk hidup di satu tempat dibandingkan yang lain. Oke.